Namanya Luna. Setiap pagi, dia duduk di bangku tengah, dekat dengan jendela. Hari itu bukan matahari yang menyapanya, tapi sebuah kertas kecil. Kamu selalu kelihatan tenang, tapi aku penasaran. Apa kamu juga gugup saat tahu ada yang diam memperhatikanmu dari bangku belakang? Hari-hari berlalu, Luna mengeluarkan buku dan mendapatkan surat lagi. Aku suka kamu. Waktu kamu ketawa sendiri karena buku. Luna tersenyum sendiri. Teman di sebelah melirik curiga. Temannya bertanya, "Luna, lo kenapa senyum-senyum sendiri?" Luna terus memikirkan, siapa pengirimnya? Tatapannya terus melirik ke arah belakang, ke arah Raka, tapi Raka selalu tampak cuek, memakai earphone dan menatap keluar jendela. Namun, sejak hari itu, Luna merasa ada yang berbeda. Raka tak lagi sekedar cuek, ia mulai menjaga jarak. Bahkan saat tak sengaja berpapasan di lorong, Raka hanya berjalan lewat, seolah tidak melihatnya. Dalam hati, Luna mulai gelisah. Jangan-jangan dia tahu aku membaca surat itu, atau dia yang menulisnya. Setelah kelas bubar, Luna mendapati buku catatannya hilang. Ia mencari ke seluruh kelas. Saat ia kembali ke mejanya, buku itu sudah ada, dengan kertas kecil baru terselip di dalamnya. Kamu penasaran siapa aku? Tapi kenapa kamu malah menjauh setelah tahu? Hati Luna makin kacau. Kalau benar itu Raka, kenapa ia tidak berbicara langsung? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Keesokan harinya, Luna memberanikan diri berbicara kepada Raka. Luna berkata lirih, "Kalau itu kamu, bisa kita bicara." Raka hanya diam tak bereaksi. Saat akan pulang, Luna melihat ada kertas kecil lagi di mejanya. "Aku takut kalau kamu tahu, semuanya jadi berubah." Sejak hari itu, Raka makin menjauh. Tak ada lagi surat, tak ada lagi tatapan, bahkan senyum pun menghilang. Luna mulai lelah, menebak. Di saat yang tak terduga, datanglah Ray, siswa pindahan, duduk di samping Luna. Ray memulai obrolan. "Kamu Luna kan? Kayaknya aku pernah lihat kamu senyum waktu hujan. Itu asli atau kamu pura-pura bahagia?" Luna terkejut. Ray terlalu jujur, tapi ada kehangatan di suaranya. Seseorang yang berani, bukan bersembunyi di balik kertas. Sejak hari itu, Ray mencari-cari alasan untuk dekat dengan Luna. Ia mengajak makan di kantin, memberikan minuman, bukan surat, tapi nyata. Sementara itu, Raka sesekali tertangkap, memandangi Luna dan Ray, seperti ada amarah yang tak tersampaikan. Raka hanya diam, melihat Ray dan Luna dari kejauhan. Hingga suatu ketika, Luna menemukan 2 surat di mejanya. "Besok pergi bareng ke acara sama aku ya." Dari Ray, surat satunya tertulis tanpa nama. "Ternyata kamu memang lebih suka suara yang terdengar, bukan tulisan yang diam. Maaf kalau aku terlalu lambat." Luna terpaku, hatinya retak. Hari acara seni telah tiba. Ray menunggu Luna dengan senyum penuh harap. Luna menggenggam 2 surat. Matanya sembab, hatinya tak tahu harus kemana. Flashback, beberapa jam sebelumnya. Luna tidak sengaja mendengar percakapan Raka dan temannya. "Lo masih nulis surat buat Luna?" "Udahlah, dia kan jalan sama Ray tiap hari." Suara teman Raka. "Aku tahu, tapi aku cuma nggak tahu cara berhenti suka sama dia." Raka menjawab dengan pelan. Di saat yang bersamaan, Ray mencari Luna. Akhirnya dia menemukan Luna yang sedang berdiri sendiri di lorong sekolah. "Aku tungguin kamu dari tadi," ucap Ray. Luna menatap Ray dan bilang,
Maaf. Dengan senyum, Ray menyerahkan surat terakhir. Kalau dia terlalu lambat lagi, aku tetap di sini. Seketika, Luna kaget melihat Raka ada di sampingnya. Luna marah dan berkata, "Kamu tahu apa yang paling nyakitin? Bukan karena kamu gak milih aku, tapi waktu kamu nyerah, bahkan sebelum mencoba." Malam acara seni terasa sepi. Luna tak lagi banyak bicara. Ia mulai menjauh dari Ray, tapi juga tak mendekat ke Raka. Ujian sekolah berakhir. Luna melihat Raka berjalan ke arah taman belakang sekolah. Luna mengikutinya, tak tahu mau apa. Tapi hatinya menolak berpisah dalam kesalahpahaman. "Kalau aku nggak kesini, kamu tetap nggak akan bicara ya?" tanya Luna. "Aku pikir kamu lebih bahagia sama orang yang bisa ngasih kamu semua hal," ucap Raka. "Kamu salah. Aku hanya butuh satu hal yang gak pernah kamu kasih, keberanian," jawab Luna. Raka menyerahkan surat terakhir. "Kalau kita nanti lulus, dan kamu masih suka duduk dekat jendela, jadi maukah kamu biarkan aku duduk di sampingmu, bukan di belakang lagi?" Luna mengangguk pelan, dan Raka tersenyum untuk pertama kalinya. Bukan melalui kertas, tapi dari jarak dekat. Akhirnya mereka bicara dalam suara, bukan tulisan. Setahun kemudian, Luna duduk di dekat jendela di sebuah kafe kecil di dekat universitas barunya. Raka datang mendekat ke Luna. Diam-diam menaruh surat kecil di bawah cangkir Luna. "Kamu masih suka nulis surat?" tanya Luna. "Semua surat itu cuma alasan biar aku tetap dekat," ucap Raka. Mereka tertawa kecil. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi surat yang harus dibaca. Diam-diam, hanya dua orang yang saling belajar untuk bicara, untuk mendengar, dan untuk jujur. Di dunia yang penuh keraguan dan ketakutan untuk mengungkap rasa, kadang cinta pertama bukan yang paling lantang, tapi tentang siapa yang bertahan. Bahkan saat tak yakin akan dibalas. Dan mungkin cinta itu tidak datang dari yang paling dekat, tapi dari bangku belakang yang diam-diam menjaga jarak, hanya agar bisa melihatmu setiap hari.